84. Lanita dan Danisha benar-benar menikmati kebersamaan mereka mempersiapkan acara pernikahan Suzana. Tapi Suzana dan Dimitri hanya menginginkan pesta kebun sederhana. Keduanya memang sepaket, sudah tidak memiliki kerabat. Suzana hanya meminta Sean mengizinkan taman belakang rumahnya yang luas untuk dijadikan tempat pesta pernikahannya. Padahal Sean menawarkan pesta pernikahan di gedung mewah. Tapi Suzana menolak dengan alasan tidak banyak orang yang akan dia undang. Hanya berkisar kenalan Sean saja. Karena Suzana terbiasa menghandle banyak pekerjaan dalam satu waktu dengan cepat dan tangkas, acara Lanita dan Danisha yang awalnya membantu mengurus persiapan pernikahan Suzana hanya bisa berdiam diri. Suzana sudah mengatur segala sesuatunya dengan mudah, cepat dan tegas. "Lani, jadi kita hanya menemani Suzana warawiri saja?" ujar Danisha. "Ya mau bagaimana lagi? Suzana memang sudah terbiasa mengurus apapun dengan cekatan. Bahkan membeli gaun serta dalaman untuk kita saja tidak usah menanyakan ukuran yang kita pakai. Apapun selalu pas untuk kita kenakan. Suzana pun bisa dengan tepat memilih skincare untuk tipe wajahku hingga memilihkan brand riasan wajah atau hal terkecil sekalipun," papar Lanita. Beruntung sekali Sean memiliki asisten yang tak hanya bisa diandalkan mengenai tugas kantor, bahkan hal-hal remeh sekalipun dia bisa mengurusnya dengan serius dan nyaris sempurna. Timpal Danisha. "Suzana hanya sedikit kaku dan tidak bisa memasak. Itu saja," imbuh Lanita. "Dimitri melengkapi kekurangan Suzana. Klop sudah," ucap Danisha. Lanita dan Danisha masuk kamar masing-masing. Danisha merebahkan tubuhnya di kasur. Kali ini dia pergi tanpa banyak paper bag yang dibawa, tanpa sibuk pamer pergi kemana atau membeli apa saja. Dia benar-benar menikmati pesta kuliner saja dengan Lanita dan Suzana. Wajahnya tampak puas meski lelah. "Lancar, Ma?" tanya Davin. "Lancar sekali. Mama sama Lanita tidak banyak membantu. Benar-benar hanya menemani Suzana saja yang sibuk menghandle semua sendiri. Ya sudahlah, dia memang sudah terbiasa seperti itu," jawab Danisha santai. Sudah lebih dari 1 minggu Danisha menghapus semua aplikasi sosial media. Dia juga menjadi betah di rumah. Danisha benar-benar menuruti perintah Davin dan sungguh ajaib. Dia merasa sangat nyaman. Tak ada tuntutan apapun dengan hidupnya, dengan apa yang dia lakukan dengan kesehariannya. Danisha hanya belajar memasak dengan Dimitri, membaca novel online atau duduk tenang di perpustakaan Sean. Bahkan dia mulai ikut mengatur soal bisnis suaminya. Padahal sebelumnya Danisha enggan ikut pusing memikirkan bisnis banyak restoran yang dikelola Davin. "Ma?" panggil Davin. "Ya, Pah. Kartu kredit Mama semuanya sudah aktif lagi," ucap Davin. Ya," jawab Danisha tidak terlalu antusias. "Kok tanggapannya biasa saja?" tanya Davin. "Ya, harus gimana? Sejak Mama ganti nomor dan menghapus semua aplikasi sosmed kok hidup Mama merasa tenang, ya? Menyenangkan saja Mama bisa beraktivitas tanpa beban. Hanya bermalas-malasan di rumah. Makan, tidur, gerecokin Dimitri atau larut dalam bacaan novel seru." Tutur Danisha bangkit dari tempat tidur lalu membuka blazer yang dia kenakan. "Syukurlah, Papa senang mendengarnya." Davin tersenyum renyah. "Untung saja Mama tidak bilang tentang rumah kita yang sedang direnovasi dan pindah sementara ke rumah Sean. Jadi teman-teman Mama tak ada yang tahu kita sekarang tinggal di rumah Sean, Pah." "Ya, baguslah. Menyenangkan bukan kalau hidup kita tiada beban. Papa juga tenang menjalankan usaha kalau Mama betah di rumah. Lebih memperhatikan Aleska. Aleska murung, Pah." Davin terdiam. Kasus Avelan memang ditutup rapat oleh Aji Saka dari Danisha. Itu atas permintaan Davin. Dia ingin memberitahu Danisha tentang Avelan setelah merasa Danisha siap mendengarnya. Terlebih kini Aleska sedang mencari keberadaan Saskia yang ternyata sedang mengandung cucunya. Davin masih pesimis jika Danisha bisa menerima Saskia menjadi menantunya.
Sementara itu di kamar Lanita, Sean sedang mencoba piyama baru, masih dengan warna yang sama, ungu. Lanita hanya memandangi Sean yang mematut-matut dirinya di depan cermin. Kenapa suaminya itu suka sekali dengan warna ungu muda? Koleksi piyamanya banyak sekali dengan warna ungu. Kenapa kamu beli piyama lagi dengan warna ungu? Tanya Lanita yang bermalas-malasan di single sofa. Dia masih belum ganti baju setelah pergi dengan Danisha dan Suzana. Karena mamaku suka bunga lavender. Jawab Sean. Manisnya, jarang lo lelaki menyukai warna-warna manis. Biasanya putih, hitam, abu atau coklat. Lanita tersenyum dengan tubuh yang masih nyaman rebahan di single sofa. Aku beli 3 pasang, sayang. Ini punyamu warna merah muda, punyaku ungu. Sean tampak senang dengan koleksi piyamanya yang bertambah. Memakai warna ungu saat tidur, aku merasakan kehangatan belayan mama dalam mimpiku. Saat kecil, mama selalu meninabobokanku dengan senandungnya yang lembut hingga aku tertidur. Jawab Sean. Oh, ya, bagaimana 2 hari ini kamu sama Tante Danisha membantu Suzana? Lanita menguap manja. Gak gimana-gimana. Aku dan Tante Danisha hanya bersenang-senang. Suzana tetap sibuk sendirian. Kekeh Lanita. Maksudnya? Tanya Sean. Suzana sudah terbiasa menghandle apapun dengan cerdas dan tangkas. Jadi semua serba cepat dan beres tanpa ribet. Ya sudah, aku sama Tante Danisha hanya bersenang-senang saja menemani Suzana. Jelas Lanita. Sean mengembuskan napas dalam. Suzana memang kulatih seperti itu sejak aku menemukannya dulu. Dia seorang tumawisma remaja saat itu. Pakaiannya kumal dan dekil, dikejar-kejar kawanan pengemis lain karena enggan mengemis dan mencopet. Oh iya, aku juga penasaran dengan latar belakang Suzana yang kau bilang kau biaya hidupnya sejak remaja. Ucap Lanita. Pertemuan pertamaku dengan Suzana dulu adalah karena dia menolongku mengembalikan dompetku yang dicopet. Ternyata pencopet itu adalah temannya. Belakangan aku tahu dia babak belur dihajar kawan laki-lakinya sesama pencopet karena dia menolongku. Aku kasihan, dan dari sanalah aku mengajak Suzana hidup bersamaku. Tinggal di rumah ini? Tanya Lani. Tidak. Aku masih kecil saat itu. Aku hanya meminta salah satu panti asuhan yang kerap didanai mama untuk merawat Suzana. Setelah aku lulus SMP, Suzana baru tinggal di rumah ini hingga Suzana kuliah dengan jalur beasiswa. Lalu aku mengajaknya ke Prancis. Dia aku masukkan ke berbagai pengajaran ilmu bela diri di sana. Aku juga mengajarinya tentang dunia bisnis. Suzana cepat tanggap dan dia tak mau berpisah denganku. Aku pun sama, aku seperti sudah sangat bergantung padanya. Dia sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Tutur Sean. Kalian saling menyayangi. Ujar Lanita. Sean menusuk pipi Lanita dengan telunjuknya. Ganti baju dulu, nanti kulanjutkan cerita tentang Suzana dan Dimitri bagaimana mereka berakhir hidup bersamaku. Lanita menguap manja. Aku mengantuk. Terlalu banyak hunting kuliner tadi. Mau aku gantiin bajumu? Senyum Sean. Lanita cepat bangkit. Jika Sean yang mengganti bajunya, dia tahu akan berakhir seperti apa. Sementara dia kelelahan setelah seharian warawiri bersama Suzana dan Danisha. Biar aku saja. Lanita gegas menuju walk-in closet. Sean tersenyum melihat istrinya ketakutan karena gelagat nakalnya barusan. Rashid sedang mondar-mandir di area memasak Dimitri yang sedang sibuk mengolah sesuatu. Dimitri sendiri tidak peduli dengan keberadaan Rashid. Dim! Panggil Rashid. Apa kau tahu siapa pegawai baru Tuan Sean? Hilda? Tanya Dimitri. Oh, namanya Hilda? Rashid mengelus jenggot tipisnya. Dimitri memicing. Kenapa? Naksir? Rashid duduk manis di depan Dimitri. Dia termenung melihat betapa cekatan Dimitri mengolah masakan. Apa dia masih single? Tanya Rashid.
Entahlah, jawab Dimitri singkat. Bisa kau cari tahu untukku? Pinta Rashid. Dimitri menghentikan aktivitasnya. Hanya bertanya dia sudah bersuami atau belum, kau perlu bantuanku? Pantas saja Suzana keduluan olehku. Mendekati perempuan saja masih kaku. Gerutu Dimitri. Ayolah, tolong aku. Kau sudah merebut Suzana dariku. Sekarang gantian kau harus membantuku mencari pengganti Suzana. Pinta Rashid. Nomor, aku sibuk. Jawab Dimitri kembali melanjutkan pekerjaannya. Rashid membuka tutup kaca tempat rempah-rempah khas barat milik Dimitri. Dia sengaja mengaduk-aduk isinya lalu mengacak-acaknya. Rashid, kau mulai lagi. Kau tegur Dimitri. Ini apa ini? Lalapan apa lagi ini kok aku baru lihat? Tanya Rashid mengeluarkan salah satu rempah-rempah barat koleksi Dimitri. Dimitri menyentil tangan Rashid gemas. Tanganmu ini kotor. Dimitri menggerutu. Dim, kau bantu aku. Please. Aku juga ingin menikah sepertimu. Hilda sepertinya cocok denganku. Dimitri melotot pada Rashid. Orangnya ada di belakangmu. Sana usaha sendiri. Rashid yang sedang memegang kotak kaca menoleh dan terkejut karena Hilda sudah dekat di belakangnya. Siapa yang kau maksud akan cocok denganku? Tanya Hilda tegas di depan wajah Rashid. Kotak kaca di genggaman Rashid jatuh dan pecah. Dimitri pun mengamuk pada Rashid seketika. 85. Dimitri melotot dan berkacak pinggang melihat salah satu kotak kacanya pecah. Rashid Tahirat! Apa kau tahu kotak kaca itu terbuat dari kristal? Teriak Dimitri membahana. Rashid menoleh pada Dimitri. Kristal? Lirih Rashid. Akan aku adukan pada Tuan Sean, kerjamu hanya mengacau tiap hari. Dimitri menuju ruang kerja Sean dengan langkah cepat dan lebar. Dimitri! Rashid berlari dan mencekal lengan Dimitri. Jangan jadi pengadu sehari saja, bisakah? Pinta Rashid. Lepas! Kau menyakitiku! Ringis Dimitri kesakitan karena cengkeraman jemari tangan Rashid di lengannya terasa bagai cakaran kuku tajam. Kenapa sifatmu selalu jelek? Mau menikah tapi tingkahmu seperti bocah. Segala hal kau adukan pada Tuan Sean. Gerutu Rashid. Lalu harus aku adukan pada siapa? Dimitri mencoba melepas cekalan Rashid. Jangan jadi pengadu! Ancam Rashid. Tapi kau selalu mengacau. Sanggah Dimitri. Aku bukan mengacau. Hanya ingin berbincang denganmu tapi kau selalu curiga. Bantah Rashid. Kau pendusta! Cibir Dimitri. Aku dusta apa padamu? Kau merasa tersaingi karena aku yang mendapatkan Suzana. Tuding Dimitri. Tidak. Sudah kuikhlaskan Suzana untukmu. Kau tidak percaya? Dimitri menggeleng. Percayalah padaku. Ujar Rashid. Dimitri masih menggeleng ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Lepas! Aku lepas tapi jangan mengadu. Ancam Rashid. Dimitri merangsek pada Rashid lalu menggigit lengan Rashid keras. Rashid mengaduh lalu melepaskan cekalannya pada lengan Dimitri. Dimitri gegas berbalik hendak menuju ruang kerja Sean tapi naas, dia menyenggol guci koleksi Sherindita. Guci itu pecah. Dimitri menganga. Rashid ikut menganga tapi dia berbalik hendak meninggalkan Dimitri. Dimitri gesit mencekal lengan Rashid. Jangan tinggalkan aku. Lepas! Kau menyakitiku! Ucap Rashid persis seperti ucapan Dimitri sebelumnya. Guci Nyonya Sharon pecah. Bagaimana ini? Dimitri gemetar. Itu bukan urusanku. Rashid mencoba melepas cekalan Dimitri.
Saat Dimitri dan Rashid saling tarik-menarik lengan, Hilda berdiri dengan wajah tegas di antara mereka. Apa membereskan kekacauan tingkah dua pria kekanakan juga merupakan salah satu tugas Ibu Suzana sebelumnya? Tanya Hilda. Tentu saja tidak. Tukas Suzana di belakang Hilda. Kemarilah, Hilda. Aku ada perlu denganmu. Biar Tuan Sean yang mengurus Gucci koleksi mendiang mamanya yang pecah. Hilda mengangguk dan mengekor langkah Suzana meninggalkan tempat kejadian perkara Gucci pecah. Acara tarik-menarik lengan antara Dimitri dan Rashid yang sempat terjeda kini kembali bersambung. Lanita sedang berada di sebuah kafe siang itu. Sepulang dari kampus dia sengaja ingin mengajak bicara Sharon. Awalnya Sharon malas menerima ajakan Lanita. Tapi Lani sedikit memaksa. Tak lama Sharon muncul di hadapan Lanita dengan wajah angkuhnya seperti biasa. Hanya saja bedanya kali ini tak ada sorot kebencian di mata Sharon. Memang karakter wajahnya saja yang tampak angkuh. Sudah kubilang jangan so akrab denganku. Ujar Sharon duduk di hadapan Lani. Ada apa, sih? Lani tersenyum melihat Sharon. Aku sudah bicara sama Mama. Sharon mengernyit. Bicara apa? Kita pergi liburan sama-sama. Sahut Lanita. Sharon semakin mengernyit. Dalam rangka apa? Membuatmu dan Mama kembali dekat. Sharon melongo lalu tersenyum sinis. Kau mengemis untukku? Tidak perlu, Lani. Aku sudah merasa nyaman tinggal sendirian di rumah sederhanaku. Mama kesepian. Aku sudah menikah. Apa urusannya denganku? Deci Sharon. Kau tahu, Mama tetap merindukanmu. Syah! Tak usah membual. Jelas-jelas Nyonya Den membuangku. Ada luka yang tampak menganga di sorot mata Sharon. 4 hari lagi pernikahan Suzana dan Dimitri. Kau datang, ya? Undang Lanita. Chef Banci itu menikahi perempuan. Sharon terkejut. Hush! Siapa yang Banci? Dimitri hanya sedikit gemulai tapi dia pejantan tangguh. Badannya tinggi besar meski sedikit gemuk. Kikik Lanita. Serius chef aneh itu akan menikahi asisten Sean yang kaku. Bagaimana jadinya lelaki lembek bersanding dengan perempuan kaku? Sharon memicing. Lani tergelak. Sudah, mereka memang sudah berjodoh. Kau datang, ya? Ajak Jas. Sean mengundang kalian. Ucap Lanita sungguh-sungguh. Sharon diam saja. Syah! Panggil Lanita. Pastikan kau dan Jas datang, ya? Lihat nanti. Jawab Sharon pelan. Kau bisa lihat sikap Mama akan berbeda padamu saat melihatmu lagi nanti. Ucap Lani. Sharon tak menyahut dia fokus menyantap hidangan yang sudah dia pesan. Jauh di dasar hatinya, Sharon memang sangat merindukan Den. Rumah Kimbul, anak Sudarma. Kimbul berdiri di depan teras, dia baru saja menerima telepon dari pihak lapas mengenai kabar Sudarma. Raut wajahnya begitu terpukul. Dia meremat ujung ke meja lusuhnya. Telepon dari siapa, Kim? Tanya Yanto yang muncul dari dalam rumah. Bapakku sudah meninggal, barusan. Kedua tangan Kimbul mengepal. Yanto terkejut. Saat dia hendak berbicara, Kimbul sudah bergegas hendak pergi. Kim, kau mau kemana? Teriak Yanto. Kimbul tak menyahut. Dia berlari keluar rumah. Keesokan harinya di lapas, Kimbul menemui seorang tahanan wanita. Dia membawa banyak makanan untuk wanita itu. Lalu Kimbul menunjuk salah satu kemasan minuman dan roti dengan penuh arti. Tahanan wanita itu mengangguk serius. Kimbul pulang tanpa terlalu banyak bicara pada tahanan tersebut. Sepeninggal Kimbul, tahanan wanita itu membawa satu kotak makanan masuk selnya. Wah, makanan enak! Seru para penghuni satu sel dengan tahanan wanita tersebut. Mereka berebut meminta bagian kecuali penghuni sel baru yang hanya berdiam diri di sudut ruangan.
Hei, anak baru! Panggil tahanan wanita yang tadi bertemu Kimbul. Nih, bagianmu. Ambil dan makanlah. Tahanan baru tersebut menoleh. Dia menatap kemasan minuman dan bungkusan roti yang dilempar padanya. Perlahan dia mengambilnya lalu menatap satu persatu para penghuni sel yang rakus memakan makanan yang dibawa Kimbul. Perlahan tahanan baru itu membuka bungkus roti. Dia menggigit roti dan mengunyahnya pelan. Sini, aku buatkan kopinya. Tahanan yang bertemu Kimbul berbaik hati menyeduh kopi untuk tahanan baru tersebut. Semua menikmati aneka macam kue yang dibawa Kimbul. 10 menit berlalu. Tiba-tiba tahanan baru tersedak dan terbatuk. Dia meminum kopinya. Tapi dia semakin tersedak seraya memukul-mukul dadanya. Tak lama matanya melotot, dia pun memegangi lehernya. Para penghuni lain terkejut. Hei, kau kenapa? Tanya mereka tapi tak ada yang berani mendekat. Tilong, tenggorokanku panas dan... Ucapan tahanan baru tersebut tidak selesai. Dia menegang lalu jatuh terkulai. Kemudian tidak bergerak lagi. Semua penghuni baru menghampiri. Apa dia masih hidup? Tanya mereka. Tahanan yang bertemu Kimbul menyentuh nadi di pergelangan tangan tahanan baru tersebut lalu mengendus wajahnya kemudian menggeleng. Dia mati? Tanya yang lain. Para penghuni sel yang masih memegang makanan yang dibawa Kimbul segera melempar makanan mereka. Tahanan yang tadi bertemu dengan Kimbul hanya menatap tahanan baru tersehut dengan wajah iba. Kasihan, wanita itu pernah meracuni orang hingga mati dan sekarang dia mati karena keracunan. Ucapnya lirih dengan senyum miris di ujung sudut bibirnya. 86. Dimitri dan Rashid berdiri dengan menunduk di depan Sean yang sedang menelpon seseorang di meja kerjanya. Aku sepertinya telat masuk kantor. Tolong reschedule meeting dengan klien pagi ini. 1 atau 2 jam lagi mungkin aku sampai kantor. Sean mengakhiri panggilan. Dia menghela napas dalam seraya menatap lekat Dimitri dan Rashid yang berdiri sedikit ketakutan. Masalahnya mereka memecahkan salah satu guci kesayangan Sherindita. Kenapa makin hari tingkah kalian makin ajaib? Tanya Sean pelan. Dimitri dan Rashid makin menunduk. Mamaku memang sudah tiada, tapi guci-guci kesukaannya tetap sangat berarti untukku. Lanita pernah memecahkan satu guci dan gajinya kupotong setengahnya selama 4 bulan. Sean memiringkan kepala, dia mengingat-ingat apa benar saat itu dirinya memotong gaji Lanita? Rasanya tidak jati dan tetap membayar full gaji Lanita. Maaf, Tuan. Aku salah, tapi Rashid juga memecahkan kotak kristal di areaku. Ucap Dimitri pelan. Kristal tidak lebih mahal dari guci milik Nyonya Sharon. Kilah Rashid menoleh pada Dimitri. Ya tetap saja mahal dan aku tak suka kau selalu saja mengacau di areaku. Gerutu Dimitri. Otakmu bersihkan, Dimitri. Aku hanya ingin mencoba dekat denganmu. Memangnya kita tak bisa berteman? Elak Rashid. Aku sibuk, tak ada waktu berteman dengan pengacau. Dengus Dimitri. Keduanya sibuk adu mulut dengan suara pelan di depan Sean. Sean menggeleng dengan memijat keningnya. 2 orang di depannya sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya dan Sean menyayangi keduanya. Tapi kenapa akhir-akhir ini tingkah Rashid dan Dimitri menjadi sangat ajaib? Sean bersidekap mendengarkan adu mulut pekerja yang disayanginya itu sebetulnya. Rashid dan Dimitri tersadar mereka sudah berkicau tanpa henti di depan Sean. Keduanya kembali terdiam sambil saling sikut. Guci koleksi mamaku sangat mahal dan harus berkurang 1 lagi karena kecerobohan kalian. Oke, aku anggap pecahnya Guci karena kalian berdua. Jadi bagaimana? Apa tanggung jawab kalian karena sudah memecahkan Guci koleksi mendiang mamaku? Tanya Sean. Aku ikhlas Tuan Sean tidak menggajiku selama apapun.
Jawab Dimitri. Tentu saja ikhlas, makan tidur di sini, kau tidak harus memikirkan biaya air dan listrik rumah sendiri. Tukas Rashid. Sean menggaruk keningnya seraya menunduk. Padahal aku sudah memesan tiket untuk bulan madumu dan Susanna sebagai hadiah pernikahan kalian dariku, Dimitri. Ucap Sean. Dimitri tetap diam dan menunduk saja, begitupun dengan Rashid. Kalian berdua, gaji kalian aku potong setengahnya selama 4 bulan. Tandas Sean. Tak tega rasanya memotong gaji kedua pekerjanya yang setia itu. Tapi Sean harus melakukannya agar mereka berhenti bersikap ajaib. Kalian batin normal, jangan menjadi ajaib seperti ini. Pening kepalaku. Pungkas Sean. Setelah memberi efek jera pada Dimitri dan Rashid, Sean bergegas ke kantor di antar Rashid. Di perjalanan, Rashid kembali meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Kau sudah mengikhlaskan Susanna untuk Dimitri? Tanya Sean. Sudah, Tuan. Aku mendekati Dimitri karena ingin meminta bantuannya. Dia sudah berhasil menggait Susanna, jadi ingin tahu resep apa yang dia pakai untuk menarik perhatian Susanna yang sudah lama saya sukai. Beber Rashid. Hilda single parent, anaknya 2. Satu masih SD dan satu lagi sudah SMP. Dia tinggal sendirian di perumahan yang masih dia cicil kreditannya. Sebelum bekerja denganku, Hilda seorang sekretaris utama di PT, Wahana Abadi Praperti. Karena istrinya sang CEO cemburu buta padanya, dia dipecat tanpa alasan yang jelas. Kau puas dengan informasi dariku? Tutur Sean. Rashid tampak gugup, kenapa tuannya tahu dia mengincar Hilda kini? Tidak usah gugup. Aku selalu tahu apa yang terjadi dengan semua pegawaiku. Jadilah pria pemberani, biar kau segera bertemu jodohmu. Badan besar dan kekar, bahkan ilmu bela diri jauh di atas Susanna tapi tak punya keberanian mengutarakan perasaan. Sudah berapa usiamu tahun ini, Rashid? Ucap Sean penuh perhatian. Masih cukup muda, Tuan. Hanya 8 tahun di atasmu. Dulu kita teman masa kecil, bukan? Mendiang ayahku sebagai sopir pribadi Nyonya Sharon selalu mengajakku ke rumah untuk bermain dengan Tuan. Ucap Rashid sopan. Tapi ngomong-ngomong, semudah itu kau mengalihkan perasaanmu pada Hilda? Selidik Sean. Ya memang harus move on seperti yang Non Lani bilang, Tuan. Belum sepenuhnya bisa move on. Tapi mau tak mau aku harus mengalihkan perasaanku agar bisa sepenuhnya ikhlas melihat Susanna menjadi pengantin pria lain. Tutur Rashid sedikit sendu. Jangan bilang kau akan menjadikan Hilda pelarian. Oh tidak, tidak. Tentu saja tidak. Bantah Rashid cepat. Belajarlah berani mendekati perempuan. Aku mendukungmu jika memang kau serius dengan Hilda. Tapi, wanita cantik dan modis itu apa ia masih single? Apa tidak punya kekasih hati, Tuan? Rashid ragu. Janur kuning belum melengkung, Rashid. Kenapa kau kelelahan sebelum berlari? Sean menggeleng dengan sikap ragu-ragu Rashid. Rashid tersipu. Tuan. Hilda sedikit lebih seksi dari Susanna. Apa Nona Lanita tidak keberatan dia jadi asisten pribadimu? Sean melotot. Sembarangan meragukan cintaku dengan istriku. 1000 wanita telanjang di hadapanku, aku tidak tertarik, Rashid. Apa pernah aku terlibat skandal dengan seorang selama kau bekerja denganku? Hardik Sean. Rashid meringis. Semoga Nona Lanita kuat karena Tuan sudah kembali ke perusahaan dan itu artinya banyak bunga yang madunya ingin disesap oleh sang kumbang. Maaf, aku tak sembarangan hinggap di bunga manapun. Kilah Sean. Rashid tersenyum. Dia ingat beberapa orang wanita yang kepayahan terseok-seok mengemis cinta Sean tapi Sean sama sekali tidak menggubrisnya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Sean. Ingat masa lalu, Tuan. Kekeh Rashid. Masa lalu siapa? Masa lalu Tuan yang membuat hati kaum Hawa patah berkali-kali lipat. Sean membuang pandang ke jendela. Apaku setampan itu, Rashid?
Rashid melirik Sean dari kaca spion. Idol Korea atau artis macho asal Turki sepertinya tak ada apa-apanya dibanding ketampanan Tuan Sean. Puji Rashid. Kau memujiku agar aku mencancel pemotongan gajimu, ha? Terka Sean. Rashid mesem. Gajiku dipotong setengahnya saja masih bisa menutupi biaya hidupku selama 1 bulan, Tuan. Aku hanya tak bisa menabung saja. Sahut Rashid. Sean menghela napas dalam. Tolong kau jaga istriku juga ya Rashid. Dia itu sebetulnya cerdas, hanya sedikit ceroboh. Aku sangat mencintainya. Jadi, jaga dan sayangi istriku seperti kau menjaga dan mengasihi mamaku. Lirih suara Sean. Tapi aku bahkan kecolongan Sudarma, Tuan. Sudarma begitu lihai dan baik dulu. Tak diduga dia selicik itu hanya demi nafsunya memiliki mantan sekretaris Tuan. Rashid berkata sendu dan menyesal. Mata Sean berkaca-kaca. Sudahlah, semua sudah berlalu. Hal yang membuatku bahagia adalah ternyata kesetiaan Papa untuk Mama sama sekali tidak diragukan. Aku juga ingin seperti Papa, hanya setia pada satu wanita. Kau juga harus seperti itu, Rashid. Ucap Sean. Rashid mengangguk mantap. Dimitri sedang bersama Lanita di kamar tamu. Danisha juga ada di sana. Beberapa orang dari Yuri Bridal sedang last fitting baju pengantin Dimitri dan Suzana. Oke, semua pas dan beres. Tak ada lagi yang harus diubah. Suzana tampak puas mematut-matut dirinya di depan cermin, tetap tanpa senyum. Semakin sempurna kalau kau tersenyum, Suzana. Tanggalkan kekakuanmu sesaat. Kau ini sedang menyambut hari bahagia, tapi kenapa sibuk dan lelah sendirian? Kami saja yang berniat membantumu malah jadi bingung sendiri. Apa kamu tak mempercayai kami yang ingin membantumu? Protes Danisha. Suzana merasa tidak enak mendengar ucapan Danisha. Maaf, Nyonya Denish, bukan maksudku tidak butuh bantuan Nyonya dan Non Lani. Aku terbiasa melayani kalian dan memastikan segala sesuatunya beres untuk keluarga Tuan Sean. Jadi aku merasa kikuk jika aku bersikap sebaliknya, takut salah dan malah menjadi kurang sopan. Sanggah Suzana halus. Danisha menghela napas dalam. Kau itu sudah Sean anggap kakaknya sendiri. Sejak dia membawamu ke rumah ini, dia selalu menempel padamu dan kamu juga selalu menjaganya dengan baik. Jadi kau itu keluarga bagi kami. Jangan menganggap dirimu adalah orang lain di rumah ini. Bersikaplah sedikit santai dan tersenyumlah sesekali. Tutur Danisha lembut. Lanita dan Suzana saling pandang. Benarkah Danisha yang berkata seperti itu barusan? Kenapa? Tumben sekali Danisha bisa berkata cukup bijak. Ekspresi wajahnya pun berubah. Dagunya tidak lagi tengadah. Danisha pun kerap berada di rumah dan mengenakan pakaian yang tidak terlalu mencolok seperti biasanya. Danisha jadi mirip wanita rumahan yang keibuan. Petugas lapas yang mengurus Avelan yang mengalami keracunan makanan terkejut saat hendak memandikan tubuh Avelan. Dia melihat guratan melingkar di dada Avelan hingga punggung. Perlahan petugas tersebut menggerus guratan di dada jenazah. Tapi alangkah terkejutnya karena guratan itu adalah topeng kulit wajah elastis yang menyerupai wajah Avelan. Ya Tuhan! Siapa perempuan ini? Pekik petugas tersebut seraya melempar topeng kulit wajah yang menyerupai wajah Avelan. Kimbul menerima telepon, dia mengernyit dan terkejut luar biasa. Apa? Tahanan itu bukan wanita iblis itu? Bagaimana bisa? Wajah Kimbul memerah menahan amarah. Dia sudah dikelabui. Kimbul menutup telepon. Kedua tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Dimanapun kau bersembunyi, wahai wanita iblis, aku akan menemukanmu. Gigi geraham Kimbul saling beradu. Wajah Avelan memucat. Apa? Mati? Diracun? Si siapa yang meracuninya? Pekik Avelan. Hening beberapa saat. Pengunjung? Laki-laki? Ah, sudahlah.
Bereskan kekacauan di sana. Jangan sampai kamu ketahuan Yohanes karena kau sudah bekerja sama denganku. Yohanes adalah antek-antek besarnya Aji Saka. Geram Avellan di tempat persembunyiannya. Aku sudah memesan topeng kulit wajah mahal-mahal dari Jepang, tapi kenapa perempuan penggantiku malah mati? Dengus Avellan gusar. 87. Flashback sebelum Avellan ditangkap. Avellan memandangi foto-foto keluarga Sean dan Dane yang menempel di whiteboard mini. Setiap foto ada keterangan di bawahnya beserta garis panah yang saling menunjukkan keterkaitan antara satu foto dengan foto lainnya. Tertera juga foto Omah dan Yanto, bahkan foto Karta dan Parmiah pun ada. Tapi saat ini Avellan sedang menandai foto Salomah. Dia memerlukan bantuan Salomah. Salomah sedang menerima panggilan telepon dari seseorang selama beberapa menit. Setelahnya dia merenung. Tampak berpikir keras. Lalu Salomah mengirim pesan pada orang yang barusan menghubunginya. Berapa lama aku di penjara? Aku ingin uangnya sekarang juga. 500 juta. Tenang saja, kau hanya perlu waktu 1 atau 2 bulan di penjara. Aku akan mengeluarkanmu dengan mudah. Uangnya tidak bisa aku transfer. Aku menyimpan uang tunai di locker Pubbox lobi belakang apartemen Grand Emerald. Kodenya akan kuberikan setelah kau ada di sana. Balas Avellan. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku butuh uang itu karena Dane tidak memberiku pesangon sama sekali. Balas Omah. Jika kamu kabur, kupastikan anak buahku akan menemukanmu dan membungkammu selamanya. Ancam Avellan. Omah menghela napas kasar. Dia butuh uang itu untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selama bekerja di rumah Dane, Omah merasa Jumawa akan tinggal enak selamanya di sana hingga selalu menghamburkan gajinya untuk hal yang tidak perlu. Terakhir dia membayar Yanto agar mau bekerja di rumah Sean. Tanpa pikir panjang, Salomah segera memesan mobil online menuju apartemen Grand Emerald sesuai petunjuk Avellan. 30 menit Omah sudah sampai di lokasi. Tapi dia berpapasan dengan Lanita di lobi belakang. Bu Salomah! Panggil Lanita sedikit kaget karena tidak menyangka akan bertemu Omah di apartemen. Bu Omah tinggal di apartemen ini? Tanya Lani. Salomah melihat penuh kebencian pada Lani. Jangan so akrab. Kita tidak saling mengenal. Sahut Omah. Tapi mau tidak mau kita memang sudah saling mengenal. Ujar Lani. Bu Omah betul tinggal di sini? Tidak usah mencari tahu apapun tentangku. Kenapa memang kalau aku tinggal di sini? Kau menyaksikan aku bisa tinggal di apartemen? Cibir Omah. Tapi Sharon tinggal di rumah sederhana. Bagaimana bisa Bu Salomah tinggal di... Jangan meremehkan aku, Nona. Sharon hanya sementara tinggal di rumah sederhana. Dia akan kembali ke rumah Nyonya Dane. Potong Omah dengan sorot mata berkilat. Ya, memang aku sudah membujuk Mama untuk bisa menerima kembali Sharon tinggal di rumah. Sharon dan Mama sebetulnya saling menyayangi. Ucap Lani. Napas Salomah memburu. Diam dan pergilah. Aku tak suka melihatmu sok polos dan lugu. Padahal sebetulnya kau senang dan licik sudah merampas kebahagiaan Sharon. Aku tidak merampas apapun dari Sharon, Bu. Lani. Panggil Nilam yang baru keluar dari pintu lift. Lani memang ada janji temu dengan Nilam temannya semasa SMA di apartemen Grand Emerald. Nilam sudah pindah bekerja di apartemen tersebut sebagai asisten rumah tangga di 2 unit tempat tinggal ekspatriat. Nilam bekerja dari pagi hingga sore dan tidak menginap di tempat. Maaf nunggu lama. Ayo, aku traktir kamu. Hari ini aku gajian dan dapat bonus besar. Ajak Nilam seraya menggandeng Lanita dengan riang. Omah lekas bergegas pergi saat Nilam tak menyadari keberadaannya. Dia menuju loker Pubbox yang disebutkan Avellan. Setelah mendapatkan kode PIN loker Pubbox dan memastikan tas besar di dalamnya berisi uang, Omah lekas pergi dari tempat penyimpanan umum tersebut. Tapi di pintu lobi belakang, dia dicegat 2 orang lelaki berpakaian hitam dan berbadan besar. Ibu Salomah, tolong ikut kami tanpa keributan jika Anda masih sayang dengan nyawa Anda.
Perintah dari satu orang lelaki tersebut seraya mencekal lengan Omah. Kalian siapa? Desis Omah panik. Tenang saja, Nyonya Avalon menunggumu di mobil. Bisik lelaki satunya. Omah diam dan menurut setelah mendengar nama Avalon. Dia masuk ke mobil tanpa banyak tanya. Omah tak tahu kalau Lanita dan Nilam diam-diam melihat dirinya dibawa paksa masuk mobil Avalon. Lan, mereka siapa? Bisik Nilam di tempat persembunyian. Esti, nanti saja aku jelaskan. Bisik Lani. Nilam menurut saja dengan ucapan Lanita. Tinggal Lanita yang mengernyit dan bertanya-tanya, Omah bertemu dengan siapa di dalam mobil berkaca hitam dan gelap itu. Lani sebetulnya penasaran, dia ingin sekali menghampiri Omah tapi lagi-lagi dia teringat ucapan Sean yang tidak boleh gegabah. Lanita hanya menghela napas pasrah. Sementara di dalam mobil, Avalon membuka kacamata hitamnya dan menoleh pada Omah yang sudah duduk di sampingnya. Kenapa Nyonya menangkapku? Aku sudah setuju menggantikan Nyonya masuk penjara. Ujar Omah. Avalon tersenyum. Memangnya polisi akan menangkapmu dengan penampilan asli dirimu? Omah diam dan penasaran. Avalon mengeluarkan topeng kulit wajah berambut yang dia pesan mahal-mahal dari Jepang. Pakai ini dengan benar. Avalon memberikan topeng kulit wajah pada Omah. Meski heran, Omah menerima topeng kulit tersebut. Dia baru melihat topeng yang mirip sekali dengan kulit manusia. Omah segera memakainya. Lihatlah wajahmu. Avalon menyodorkan cermin kecil pada Omah yang sudah selesai mengenakan topeng. Omah terkejut. Loh, kenapa wajah dan rambutku jadi sama dengan Nyonya? Avalon tergelak. Karena sesuai dengan perjanjian kita, kau akan masuk penjara menggantikan aku. Aku melihat topeng mirip wajah hanya di film-film. Ternyata memang benar ada. Omah mengelus wajahnya. Tentu saja ada. Topeng kulit ini aku pesan dengan harga mahal dari Jepang untuk memuluskan rencanaku. Sekarang kita akan ke rumahku. Masuklah dan tinggal di rumah sebagai diriku. Jangan banyak bicara. Lagi pula anakku sedang menjauhiku entah kenapa. Kau tinggallah selama 1 atau 2 hari di sana, oke? Aku tidak mau. Bukan begini perjanjiannya. Kenapa aku harus memakai topeng menyerupai wajah Nyonya? Tolak Salomah. Avalon menghela napas kasar. Dia meraih tas berukuran sedang di sebelahnya dan membukanya. Ini 500 juta lagi. Jika kau keluar dari penjara, uang ini jadi milikmu. Total kau mendapat uang 1 miliar. Bagaimana? Tawar Avalon mencoba membujuk Salomah. Salomah diam beberapa saat. Apa aku aman di penjara? Tanya Salomah. Avalon kembali tersenyum. Tenang saja, aku kenal para petinggi kepolisian. Selalu ada saja oknum yang tergiur dengan suap, Ibu Salomah, seperti dirimu. Sahut Avalon memelan di 2 kalimat terakhir. Salomah menelan ludah. Apa bisa kupegang janjimu? Salomah melihat isi tas di pangkuan Avalon yang penuh dengan tumpukan uang. Tergantung padamu. Kalau kau bisa diajak kerja sama, aku tidak akan menyulitkanmu. Jawab Avalon. Akhirnya Salomah setuju meski perasaannya masih sedikit khawatir. Tapi uang di depan mata sudah mengaburkan perkara lain di otak Salomah. Dia hanya perlu uang banyak dengan cepat saat ini. Maka saat polisi membekuk Avalon di rumahnya, mereka membekuk Salomah, bukan Avalon. Avalon tetap tertawa puas di tempat persembunyiannya. Di rumah, Lanita hanya bungkam meski pikirannya masih saja terpaku dengan mobil Avalon. Ya, Lanita saat itu menghafal plat nomor mobil yang dinaiki Salomah. Lalu Lanita meminta bantuan Suzana untuk mencari tahu pemilik mobil tersebut. Suzana heran karena dia mengetahui nomor plat mobil tersebut adalah milik Avalon. Aku hanya melihatnya di apartemen Grand Emerald tadi saat aku bertemu teman SMU-ku. Memang sedikit ada yang mencurigakan dengan mobil itu. Jawab Lani saat menjawab keheranan Suzana.
Apa Evelyn mengikutimu? Susanna waspada. Tidak, tidak. Buktinya aku selamat sampai rumah karena aku pergi dengan jauh hari. Mungkin hanya kebetulan saja aku melihatnya di parkiran mobil apartemen. Sudahlah, tidak udah diperpanjang, toh aku selamat sampai rumah. Elak Lani tak membicarakan tentang Omah. Ada apa Omah dengan Evelyn? Lani berencana akan membicarakannya dengan Sean esok hari. Namun keesokan harinya Lanita mendapat kabar penangkapan Evelyn di rumahnya sebelum dia memberitahu tentang pertemuannya dengan Omah kemarin. Lalu beberapa hari kemudian Lanita hanya merasa syak karena ternyata yang meninggal keracunan di dalam penjara bukannya Evelyn melainkan Omah. Bagaimana bisa? Apa Eve bekerja sama dengan Omah tempo hari? Omah menjadi pengganti Eve? Kasihan Sharon, dia harus tahu kabar kematian Ibu Salomah. Sebesar apapun Sharon membenci ibu kandungnya, dia harus tahu kabar ketiadaannya. Ucap Lanita pada Sean saat Lanita pada akhirnya bercerita pada Sean tentang apa yang dia lihat di lobi belakang apartemen. Sean tak habis pikir dengan kelicikan Evelyn. Bisa-bisanya dia menjadikan Omah sebagai penggantinya di penjara. Lani, aku tak mengizinkanmu berkeliaran dengan bebas lagi. Terlalu berbahaya. Evelyn begitu terobsesi dengan papa. Aku takut berimbas pada kita. Kau, diam di rumah saja. Lalu kuliahku. Aku baru mulai. Loh. Sudah, menurut saja. Itu gampang diatur. Aku tak mau terjadi apa-apa padamu. Ucap Sean lembut tapi tegas. Lani hanya mengangguk patuh. Tugasmu sementara saat ini hanya bersenang-senang di rumah dan menyenangkanku. Sean berbisik di belakang telinga Lani. Lani merasa merinding. Belakang telinga dan tengkuk adalah salah satu titik kelemahannya. Dia selalu meremang jika Sean mendekat dan menyentuh area itu. Aku lagi datang bulan. Ucap Lani pelan. Sean mendadak muram. Apa ini hari pertama? Lanita mengangguk. Sean lemas. Jangan lama-lama. Ucap Sean merajuk. Semingguan. Kikik Lanita. Oke, tak apa-apa. Tetaplah tidur dalam pelukanku dengan nyaman. Aku masih bisa bergerilya ke wilayah lain yang masih aman, bukan? Sean mulai mencumbu Lani. Lanita tergelak seraya meringkuk kegelian dan bergulingan di tempat tidur karena Sean sudah mulai melancarkan serangan. 88.